Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Olivier Lapsakau dengan NIM 2103020079, kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Kupang tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview video buku tentang pengantar sosiologi dari Surjono Sukanto pada bab 6 mengenai lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Bab 6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan masyarakat tersebut. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti: A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. B. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok, kerabat tertentu, wewenang dan kekuasaan. C. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, dan sebagainya. Sistem-sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. Yang pertama, Kurt B. Meyer, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan. Max Weber membuat pembedaan antara dasar ekonomis dan kedudukan sosial dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Joseph Schumpeter, terbukanya kelas dalam masyarakat karena untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material; yang kedua, ukuran kekuasaan; yang ketiga, ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu
dan seorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Lapisan yang sengaja disusun. Pada sistem lapisan yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang, misalnya dengan upacara peresmian atau pengangkatan, sistem upah yang sesuai dengan golongan jabatan, juga wewenang dan kekuasaan disertai pembatasan dalam pelaksanaan. Kester Bernard membahas sistem lapisan yang bersengaja disusun oleh Sporman untuk mengajar suatu tujuan tertentu. Pengertian umum dan jenis-jenis lapisan atau gerakan sosial. Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi tertentu atau suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari suatu kelompok yang lainnya yang sederajat, dan gerakan sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu dan kelompok-kelompok sosial. Beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal yaitu: yang pertama, hampir tidak adanya masyarakat yang bersifat lapisannya mutlak tertutup. Yang kedua, tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. Yang keempat, gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. Yang kelima, berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan yang berbeda. Saluran gerak sosial vertikal. Saluran gerak sosial vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran vertikal yang penting dalam gerak sosial. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu yang pertama menempatkan individu-individu tersebut, dan yang kedua mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dan struktur sosial, dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Baik, demikian video review saya mengenai sosiologi suatu pengantar dari Surjana Sukanto pada bab 6 tentang stratifikasi sosial. Mohon maaf bila dalam pembuatan video ini ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan juga semoga video review ini dapat bermanfaat bagi kita semua walaupun masih banyak kekurangannya. Untuk itu, sekian dan terima kasih.